Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi pertemuan kedua mengenai histologi dari sistem sirkulasi. Seperti yang saya sebutkan kemarin, sebenarnya materi ini untuk materi ketiga ya, tetapi setelah saya perhitungan kembali, mungkin sebaiknya ini saya berikan di awal seharusnya mengenai bagaimana histologi tentang sistem sirkulasi itu sendiri. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai sifat spesies dan kimia dari beberapa cairan tubuh. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem sirkulasi itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai anatomi dan histologinya. Dan untuk itu kita akan bahas hari ini. Sistem sirkulasi yang paling utama di dalam tubuh kita itu ada dua macam, yaitu yang pertama mengenai sistem sirkulasi jantung dan pembuluh darah, dan yang kedua adalah sistem limfatik. Nah, dua sistem ini merupakan dua sistem sirkulasi yang paling besar yang ada di tubuh kita. Yang satu untuk jantung dan pembuluh darah di sini yang dibawa adalah darah itu sendiri, dan kalau misalnya di sistem untuk di sistem limfatik yang dibawa adalah cairan limfa. Tujuannya kalau untuk karena yang dibawa oleh yang beredar adalah darah, maka yang dibawa oleh darah itu sendiri yang merupakan menjadi tujuan dari sistem ini, yaitu mendistribusikan nutrisi, gas, hormon ke seluruh bagian tubuh. Kemudian selain itu juga kalau misalnya dari bagian tubuh atau dari jaringan ada hasil metabolisme yang perlu dibuang, nah itu yang membawa adalah darah melalui sistem sirkulasi jantung dan pembuluh darah ini. Terdiri dari pompa utama, yaitu jantung itu sendiri, dan sistem vaskular atau pembuluh darah yang dia sifatnya continuous atau tidak terputus, yang terdiri dari arteri, arteriol, metaarteriol, kapiler, venula, dan vena. Sedangkan untuk yang sistem limfatik di sini membawa cairan dari jaringan kembali ke sistem vaskuler yang terdiri dari kapiler limfatik yang memiliki nodus-nodus. Kemudian di sini sifatnya berbeda. Kalau misalnya tadi untuk yang sistem jantung dan pembuluh darah itu tertutup karena continuous. Nah, kalau misalnya untuk yang sistem limfatik ini terbuka, jadi memang ada ujung-ujungnya terutama di bagian ekstremitas. Kemudian terisi oleh cairan limfa yang komposisinya itu yang sama dengan cairan yang ada di jaringan, seperti itu. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi pembuluh darah dan jantung. Mungkin seperti yang sudah kita ketahui, kalau sudah belajar mengenai anatomi dan fisiologi, di sini jantung sebagai pusat pemompanya kemudian akan memompa darah ke pembuluh darah yang tujuannya ke paru-paru dan seluruh tubuh. Pertama di sini sudah disebut digambarkan ya, kalau misalnya yang merah berarti dia adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen, kemudian ke jaringan, setelah dari jaringan membawa sisa-sisa hasil metabolisme berupa CO2, H2O, dan lain sebagainya untuk nanti akan dikeluarkan melalui paru-paru, dan itu di sini disimbolkan dengan bagian yang berwarna biru. Nah, kemudian di sini juga dilihatkan bagian-bagian yang seperti jaring-jaring ini merupakan bagian dari pembuluh darah kapilernya atau pembuluh darah yang lebih kecil yang dia berada di seluruh jaringan tubuh. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana tekanan di dalam pembuluh darah itu sendiri. Pertama, yang harus diperhatikan adalah setiap yang keluar dari jantung itu pasti memiliki tekanan darah yang lebih besar. Karena ya otomatis ya, karena itu yang keluar dari jantung berarti yang dipompa oleh jantung itu sendiri yang lebih besar. Misalnya yang di bagian bawah, dua bagian bawah ini, yang dari jantung kemudian dipompa melalui aorta untuk ke seluruh tubuh, itu adalah memiliki tekanan darah yang paling besar. Kemudian ketika sampai di jaringan dan kembali itu memiliki tekanan darah yang paling kecil. Kalau yang di paru-paru pun juga demikian, yang keluar dari jantung di sini karena membawa darah dari jaringan ya dia masih berwarna biru, dia tekanannya lebih tinggi dibanding setelah keluar dari paru-paru, begitu.
Selain itu untuk mempermudah di sini juga disediakan tabel yang menunjukkan bahwa di setiap bagian dari pembuluh darah itu memiliki tekanan yang berbeda sesuai dengan yang gambar yang di atas ini tadi. Dari aorta memiliki tekanan yang paling besar di sini yang dalam satuan mmHg ya, itu dari aorta 100, kemudian turun ke arteri, arteriol, sampai kemudian ketika di kapiler masih besar, kemudian ketika di venula, nah di sini kan akhirnya membawa nih mau masuk ke dalam jantung lagi, ini mulai kecil lagi, sampai kemudian sampai ke right atrium, kemudian right ventricle untuk akhirnya dibawa ke dalam paru-paru, nah itu mulai naik lagi. Naik terus, kemudian masih turun lagi setelah keluar dari paru-paru, kemudian baru naik lagi ketika masuk ke dalam jantung dan akan dipompa lagi keluar. Seperti itu. Kalau tadi kita membahas lebih besar, nah sekarang kita akan membahas mengenai salurannya. Dan di sini karena kita bicaranya mengenai jantung dan pembuluh darah, saluran utamanya adalah pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah di sini memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan yang paling dalam namanya tunika intima, kemudian yang tengah namanya tunika media, dan yang paling luar namanya tunika adventitia. Nah, struktur ini sebenarnya juga sama seperti yang di jantung, tapi cuma beda penamaannya karena waktu di masih fase embrio atau zigot itu perkembangannya itu sebenarnya dari satu sumber yang sama, kemudian akhirnya berbeda tergantung spesifikasi atau tujuannya masing-masing. Yang menjadi pembuluh darah kemudian membentuk 3 lapisan ini. Kalau yang menjadi jantung menjadi 3 lapisan ini yang disebut, kalau yang paling dalam endokardium, kemudian yang tengah namanya miokardium atau otot jantung ya. Kemudian yang paling luar itu epikardium atau perikardium. Seperti itu. Untuk yang pembuluh limfa pun juga sama seperti ini, terdiri dari 3 lapis. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi sebenarnya susunya kan tadi 3 lapis ya, tetapi antar lapisan itu juga terdapat semacam lapisan lain, lapisan elastis lain. Kalau yang bagian dalam, nah antara tunika intima dan tunika media, itu terdapat internal elastik lamina. Kalau yang kemudian antara tunika media dan tunika adventitia terdapat eksternal elastik lamina. Nah, ini bisa dilihat di sini kalau yang bagian dalam, yang tunika intima itu memiliki inti sel, kemudian juga dia juga terbagi-bagi begitu, menjadi seperti ada bagian-bagian tertentu. Kemudian untuk yang tunika media, karena di sini terisi oleh otot jantung, nah ini juga ada inti selnya ya di sini, bentuknya seperti ini. Dan yang paling luar, nah ini yang tunika adventitia, itu seperti jaringan pelindung yang ada di luar. Nah, di sini biasanya yang mulai dari yang elastik, eksternal elastik lamina, dan yang keluar di sini agak berongga, atau istilahnya di sini nanti ada istilah fenestra namanya. Kalau untuk jantung sendiri mungkin tadi sudah disebut sudah disebutkan lapisannya ada 3 lapis itu, mulai dari tadi endokardium, miokardium, dan perikardium. Nah, kemudian yang paling penting lagi juga di sini ada beberapa bagian lain seperti yang fungsinya juga vital ya, mulai dari katup jantung yang fungsinya nanti untuk mencegah darah biar tidak kembali lagi, kemudian pembuluh darah besar seperti aorta dan vena cava, dan ada 4 ruangan yang ada di jantung. Gitu. Nah, ini bentuk irisan histologinya. Kalau misalnya mungkin kita tidak diajari ya bagaimana cara membaca seperti ini, tapi paling tidak kita bisa sedikit tahu seperti apa sih seharusnya ketika kita ingin melihat lapisan gambaran histologi dari jantung itu sendiri. Yang pertama mungkin bisa kalian lihat di sini, yang ini yang bulat pasti di sini adalah karena ini potongannya melintang, makanya di sini adalah pembuluh darah koroner, yang itu pembuluh darah yang ada di jantung. Kemudian juga ada yang bagian seperti kalau kita lihat gampangnya lihat otot atau daging begitu ya, itu merupakan bagian dari miokardiumnya tadi atau otot jantungnya. Terus kemudian juga ada valve-nya atau katup jantungnya. Nah, mungkin tadi di gambar sebelumnya sudah terlihat kalau misalnya otot jantung itu bentuknya kan agak memanjang, kemudian dia bercabang dan memiliki
inti sel, dan tiap inti sel nanti itu akan terpisahkan namanya interkalase begitu. Nah ini di bagian-bagian yang sudah kita bahas tadi itu sebenarnya masih dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Misalnya tadi ini kalau ini lebih spesifik ya, kalau misalnya arteri dan vena itu seperti apa. Kalau yang dalam tadi tunika intima atau internal itu dibagi menjadi 3. Ada endotelium, ada membran basalis, dan internal elastik lamina. Kemudian kalau yang di tengah tadi yang tunika media isinya lebih banyak miokardium atau otot jantung sama eksternal elastik lamina. Kemudian yang paling luar itu tunika eksternal atau tunika adventitia tadi, itu jaringan ikat isinya. Kemudian kalau di vena itu lapisannya lebih sedikit karena memang di vena tidak membutuhkan lapisan yang tebal ya dibandingkan dengan di arteri, karena arteri di sini tekanannya yang keluar dari jantung itu besar sehingga dia membutuhkan struktur yang lebih kuat dibandingkan yang vena begitu. Misalnya untuk di vena tidak memiliki namanya internal sama eksternal elastik lamina. Jadi langsung kalau tunika intima itu isinya endotelium dan membran basalis, kalau tunika media itu hanya otot polos ya di sini. Nah, apalagi kalau kapiler yang lebih kecil lagi itu isinya susunannya atau strukturnya itu hanya endotelium dan membran basalis. Jadi seperti cuma di bagian tunika intima saja seperti itu. Nah, ini mungkin lebih gampangnya ya bentuknya seperti ini. Bedanya lagi satu, nah ini di vena banyak terdapat valve atau katup-katup, sedangkan di arteri tidak ada. Jadi sifatnya pun ketika darah mengalir karena tadi tekanannya di arteri besar, kalau kemudian ada luka atau apa di arteri pasti dia akan darahnya itu memancar gitu. Tapi kalau lukanya itu di vena nanti darah akan merembes, jadi dia akan memancar begitu. Klasifikasi arteri. Arteri sendiri itu banyak jenisnya, mulai dari arteri elastik, kemudian muskular, ada arteriol, metaarteriol, dan thoroughfare channel. Nah di sini punya ini ya fungsinya masing-masing atau mungkin lokasinya berbeda. Kalau misalnya yang elastik di sini yang besar-besar biasanya nanti seperti aorta, kemudian arteri brachiosefalik yang ada di lengan, arteria karotis yang berarti ada di jantung di sini, masih dekat jantung, pulmonaris yang menuju ke paru-paru, dan iliaka ada di yang daerah pinggul, subclavia yang ada di pundak. Nah, kemudian kalau misalnya yang muskular, nah ini ada yang brachialis, berarti ada di lengan, hepatika yang ada di hati, radialis ada di lengan, kemudian hepatika tadi sudah, poplitea. Poplitea ini di kaki. Arteriol. Nah, kalau arteriol ini yang menghubungkan dari arteri mau ke kapiler. Jadi mau istilahnya bagian transisi antara arteriol antara yang besar mau menuju yang kecil. Tapi biasanya antara sebelum arteriol mau ke kapiler, nah ini ada lagi bagiannya selanjutnya namanya metaarteriol. Biasanya cuma dari ukurannya yang berbeda begitu. Ada juga yang tidak melalui kapiler, nah ini namanya thoroughfare channel. Ini kalau dari metaarteriol langsung ke venula tanpa melalui pembuluh darah kapiler. Nah ini contohnya ya pembagian tadi. Kalau yang paling besar tadi kan ini misalnya aorta, atau aorta kemudian udah bercabang lagi yang lebih kecil. Bercabang lagi lebih kecil namanya arteriol. Arteriol bercabang lagi lebih kecil lagi metaarteriol. Metaarteriol masih ada ini ya, masih ada smooth muscle fibernya. Kemudian ketika masuk ke kapiler sudah tidak ada. Kemudian baru masuk ke venula ada lagi begitu. Nah, dari ukurannya ini bisa dilihat di sini. Ukurannya untuk ukuran pembuluh darah, aorta dan vena cava itu memiliki ukuran yang paling besar. Kalau misalnya kita lihat diameternya, yang paling besar adalah vena cava. Vena cava paling besar, kemudian diikuti aorta dan
vena, kemudian arteri biasa. Tapi kalau dari sisi ketebalan, yang paling tebal adalah aorta. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kebutuhan untuk menahan tekanan itu lebih besar, makanya dia membutuhkan ketebalan yang lebih besar pula, karena itu sebanding untuk menahan tekanan itu ya agar tidak bocor. Kemudian di sini bisa dilihat ya perbandingannya. Nah, di sini bisa dilihat dari komposisinya, mulai dari endotelium, elastik tadi lapisan elastik, kemudian muscle di sini berarti yang otot polosnya dan yang fibros. Itu yang membedakan. Bisa dilihat kalau di kapiler itu cuma ada endotelium tadi ya. Di sini yang lainnya tidak ada. Nah, ini kalau misalnya ada penampang melintang dari aorta atau pembuluh darah yang paling besar yang ada di tubuh kita, ini dilihatkan di sini. Yang paling luar di sini tunika eksterna atau tunika adventitia, ini yang berwarna pink muda. Kemudian yang di tengah yang paling tebal di sini bagiannya itu tunika media yang isinya otot polos tadi, dan yang bagian dalam tunika intima yang isinya endotelium. Ini bagian yang berhubungan atau yang istilahnya bersentuhan langsung dengan darah. Nah, ini kalau tadi yang kan sempat disebutkan kalau yang muskular, nah ini ada bentuknya. Dilihatkan di sini ada bagian yang istilahnya naik turun, berkelok-kelok naik turun, itu merupakan bagian dari kalau yang ini, karena ini yang atasnya masih bagian dalam ya, jadi yang sini yang berhubungan dengan darah, itu ada internal elastik lamina yang memisahkan antara tunika interna dan media. Kemudian di dalamnya juga ada elastik membrannya ada di dalam. Ini cuma ada di arteri. Kalau misalnya di vena tadi kan tidak ada ya, makanya dia lebih tipis kayak begitu. Ini kalau yang ini ada di di pembuluh vena. Nah, ini di bagian tunika adventitia masih ada smooth muscle-nya. Masih ada otot polosnya yang bagian luar. Nah, kemudian kalau misalnya untuk dari penampang tadi kan ini ya dari samping, kalau misalnya secara full, nah ini bisa terlihat di sini kalau untuk arteri itu lebih tebal dan dia cenderung untuk silinder ya, bulat, jadi kelihatannya ketika dipotong. Tapi kalau misalnya untuk yang pembuluh darah vena, dia lebih kecil dan kemudian bentuknya lebih tidak beraturan karena tadi lebih elastis dibanding yang arteri. Dia dindingnya itu lebih tipis begitu. Ini juga dibedakan ya, terlihat di sini ada arteri lain juga yang strukturnya juga hampir sama. Kemudian ada syaraf yang dia lebih tertutup ya, padat begitu. Ini ada vena lagi, bentuknya udah langsung kelihatan seperti itu. Nah, ini arterinya medium, kemudian yang vena yang besar, yang vena cava. Kemudian di sini ini ada bagian yang elastic fibers dari ini dinding atrium, dinding bagian jantung. Ini vena yang medium ukurannya. Nah, ini bentuknya masih sama ya. Ini lebih kecil lagi arteriol, kemudian ada yang lebih kecil lagi, ini kapiler. Nah, kalau misalnya yang di kapiler tadi kan dia tersusun cuma dari 2 lapisan. Jadi ada yang satu endotel, yang kemudian yang kedua itu namanya lamina basalis atau membran basalis. Nah, untuk yang di lapisan endotel itu ada seperti lubang-lubang seperti ini. Jadi istilahnya apa ya? Ada semacam kayak dia sebenarnya bentuknya kayak jaring begitu ya. Nah, lubangnya ini namanya fenestra. Nah, ini pembagiannya. Jadi kalau misalnya untuk jaringan yang epitelnya tadi ya, yang di dalam lapisannya jadi seperti ini, membran basalisnya ya, yang tadi kalau misalnya kita lihat yang di sebelumnya. Nah, ini membran basalis yang bagian luar itu dia ada lapisan seperti ini sebenarnya.
Ada jaringannya seperti ini. Kemudian lapisan-lapisannya itu terdiri dari lapisan-lapisan lagi. Ini ada 3 namanya. Lamina fibroreticularis, lamina densa, dan lamina lucida. 2 ini yang membentuk membran basalis. Ditambah ini menjadi membran lamina basalis masanya. Kemudian ketika ini digabung menjadi membran basalis. Kalau lamina itu masih layer ya, maksudnya masih lapisan tipis, tapi kemudian ketika digabung dengan lamina fibroreticularis menjadi membran basalis. Nah, kalau dari bagian-bagian membran basalis itu terdiri dari 3 ini komponennya itu paling banyak ini. Yang pertama adalah glikosaminoglikan, terus kemudian ada protein protein fibros itu berarti yang penyusunnya. Jadi karena jaringan ikat itu paling banyak pasti kolagen dimanapun, entah itu di kulit, di pembuluh darah begini, di organ-organ kita, di rambut. Itu kalau misalnya jaringan ikat, mostly dia adalah kolagen. Di sini kolagen tipe 4. Kemudian ada juga glikoprotein seperti fibronektin, laminin, dan entaktin. Begitu. Nah, kalau untuk yang tadi kan masih disebutkan pertama susunannya seperti itu. Jadi di pembuluh darah kapiler itu memang memiliki fenestra. Tapi di sini ada pembagiannya lebih jelasnya. Dia ada 3 macam. Yang pertama namanya continuous capillary. Di sini langsung selubungnya itu lengkap istilahnya. Masih lengkap. Kemudian ada juga yang dia ada fenestranya. Jadi memang ada lubang-lubangnya begitu. Jadi ini bagian yang di dalamnya yang kuning ya. Ini kalaunya lebih intact kan ya. Ada sebenarnya ada celah, tapi ini lebih ke celah interseluler. Tapi ada juga yang memang dia itu ada lubang-lubangnya. Kalau misal di sini itu ini lebih diperjelas. Jadi bagian dari lapisan ini itu ada pornya. Nah, ini mungkin lebih jelas enaknya ya bilangnya porinya atau istilah namanya itu fenestra. Itu seperti ini. Ada juga yang dia memang jarak fenestra itu lebar-lebar seperti ini. Itu namanya sinusoid begitu. Nah, ini gambaran lebih jelasnya ya. Kalau misalnya yang continuous itu semuanya lengkap. Jadi yang bagian luar, bagian dalam, yang membran basalis ataupun yang endotelial itu lengkap. Tapi kalau yang fenestra, nah ini di bagian di dalam yang membran basal laminanya itu lengkap, tapi yang di dalam endotelnya dia itu berlubang begitu. Nah, yang kedua yang sinusoid itu keduanya berlubang kayak begitu. Nah, ini gambarnya lebih diperjelas lagi ya. Yang ada fenestranya. Kalau yang ini tadi, yang continuous itu kebanyakan dari yang ada di muscle, yang di otot ya pokoknya, atau yang dia ada sifatnya sebagai barrier atau penahan, seperti misalnya di di kepala kita, central nervous system, ya itu kan pasti ada barriernya itu. Nah itu barriernya itu tersusun dari yang continuous capillary seperti ini. Tapi kalau yang fenestra, nah ini biasanya karena tujuannya bisa untuk yang lebih gampang keluar masuknya. Nah ini contohnya yang ada di glomerulus yang ada di ginjal, kemudian ada di kelenjar-kelenjar endokrin atau di usus. Karena tujuannya tadi ya lebih mempermudah untuk melakukan penyerapan, ada transportasi keluar masuk yang itu butuh cepat di situ. Kalau yang continuous karena memang tujuannya sebagai barrier, maka dia harus intact, harus rata begitu. Kemudian, nah ini ada dua macam pembagian lagi. Ada satu yang dia itu dengan diafragma, yang satu lagi tidak ada diafragma. Jadi kalau misalnya ada fenestra itu yang ukurannya besar-besar di tadi ya lapisan endotel, nah itu biasanya butuh yang apa ya, pertukarannya itu cepat di sini antara jaringan dengan yang ada di darah. Makanya itu yang tadi yang disebutkan mulai dari apa namanya di ginjal, di usus dan kelenjar endokrin. Tapi juga ada yang tidak memiliki diafragma. Contohnya yang sering ditemukan yang ini usus ya, usus ditemukan di glomerulusnya ginjal, begitu. Ini gambarannya lagi, ini pakai stem ya.
Sayangnya kalau pakai SEM begini tidak berwarna, jadi tidak terlihat. Biasanya kalau udah menggunakan apa namanya gambaran-gambaran seperti ini, kebanyakan menggunakan pewarnaan yang tadi yang sebenarnya beberapa kali kita lihat yang warnanya agak pink, ungu. Nah itu biasanya pewarnaannya menggunakan hematoxylin eosin atau ada pewarnaan lain saya lupa apa namanya. Tapi yang paling banyak biasanya kalau misalnya untuk jaringan itu yang hematoxylin eosin itu atau HE staining istilahnya biasanya. Nah, kemudian, nah ini yang glomerulus tadi ya, digambarkan di sini. Karena tujuannya di sini untuk ultrafiltration, dia butuh yang ada fenestranya tadi. Nah, ini. Saya tidak akan membahas lebih jelas yang di sini. Yang di sini cuma menunjukkan salah satu bentuk dari kapiler yang dia bentuknya spesifik. Ini salah satu yang di glomerulus tadi ya, yang tanpa adanya diafragma untuk jenis kapilernya. Nah, mungkin yang ini kita skip aja. Ini mungkin ini satu informasi penting mungkin. Nah, ini permeability-nya karena tadi kan memiliki fenestra yang khusus ya. Nah, ini di sini permeability-nya itu 50 kali dari yang umum di otot rangka yang umum. Jadi lebih gampang untuk melakukan pertukaran antara yang dari jaringan ke darah dan sebaliknya begitu. Nah, ini juga disebutkan ukurannya, kurang dari 4 nanometer baru bisa, kalau lebih dari 8 itu nggak bisa. Selain itu juga ada yang hubungannya sama ini, ion-ionnya itu bermuatan apa. Yang negatif di sini akan lebih susah untuk melewati dibandingkan yang positif. Begitu. Itu tidak disebutkan. Nah, ini beberapa yang akhirnya disaring ya. Skip aja yang ini. Ini cuma apa perbandingan tadi. Kalau misalnya bagian-bagian yang disaring oleh glomerulus di sini. Oke. Nah, ini apa di lengkung Henle atau ini untuk apa namanya transportasi dari substansi-substansi yang disaring di glomerulus. Nah, ini kalau misalnya untuk darah yang ada di seluruh sistem sirkulasi itu paling banyak yang ada di sebenarnya yang di vena. Istilahnya yang dari jaringan mau diangkut kembali ke jantung itu yang paling banyak, jadi 60%. Kemudian yang ada di pulmonar itu 12, di jantung sendiri cuma 8 sebenarnya. Kemudian yang di sistem 15 dan di kapiler 5%. Pembagiannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya hubungannya tadi yang sama yang pertama yang awal-awal ya, yang kalau yang merah di sini adalah kecepatannya, perubahan kecepatan dengan perbedaan jenis salurannya atau tempat mengalirnya darah itu sendiri. Kalau yang biru ini cross sectionnya. Jadi apa namanya cross sectional area itu berarti luasannya. Yang paling luas adalah kapilernya malah karena dia ukurannya kecil tapi banyak gitu ya. Dan venula yang paling banyak. Aorta sendiri dia memang dari segi apa diameter paling besar, tapi dia pendek. Makanya dia untuk yang cross sectional area dia paling kecil di sini.
Nah, kemudian sekarang ada beberapa case yang mungkin sebelumnya sudah sempat kita bahas ya, waktu di biomekanik saya juga sempat menyampaikan tentang mikrokateter dan lain sebagainya. Ini salah satu case-nya. Jadi kalau misalnya arteri yang normal, nah itu masih bersih seperti ini. Tapi karena mungkin gaya hidup yang kurang sehat, kemudian tidak menjaga makanan dan lain sebagainya, ada akhirnya penumpukan kolesterol di pembuluh darah yang di jantung terutama. Kalau misalnya penumpukannya itu lama-kelamaan kemudian menyempitkan saluran pembuluh darah, sampai akhirnya bisa mengalami clogging. Kalau sampai clogging, ya ini kan menutup. Nah, ini akhirnya menyebabkan nanti misalnya yang ada istilah penyakit jantung koroner yang seperti itu. Kalau misalnya udah sampai menutup, biasanya bukan lagi kolesterol ya yang ada di situ, tapi dia udah mengeras sampai mengalami kalsifikasi. Jadi dia udah menjadi kalsium keras jadinya. Kayak begitu. Ini penumpukannya lebih jelas. Atau bahkan kalau misalnya dia munculnya ada di dalam dindingnya itu sampai bisa merobek dindingnya seperti ini. Itu yang dikhawatirkan. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya itu tadi salah satu jenis penyakit yang ada di ini ya, pembuluh darah seperti itu. Banyak lagi jenisnya sebenarnya. Kayak misalnya contohnya ada emboli, ada apa lagi ya? Uh, itu salah satu contohnya lah. Kemudian nah, ini mungkin kalian juga udah kalau ini kalian mungkin sudah familiar ya bagaimana akhirnya dari sistem pertahanan tubuh kita bekerja ketika ada luka di sana. Jadi ketika ada luka, kemudian di sini yang bekerja paling banyak adalah sel darah putih dari ini ada neutrofil, ada makrofag, mast cell kan sel darah putih semua ini dan keping darah yang tujuannya untuk nanti ada blood tujuannya untuk membentuk benang-benang fibrin di sini untuk menutup lukanya kayak begitu. Tapi ketika sudah sampai tujuannya untuk ini kan ini ada misalnya ada bakteri atau mungkin ada infeksi dan lain sebagainya yang bekerja adalah sel darah putih di sini. Nah, ini kalau misalnya ada alergen atau yang menyebabkan ada alergi di sini tetap yang bekerja adalah kebanyakan sel darah putih di sini, sel darah putih jadinya yang bekerja. Terus kemudian apa lagi di sini? Itu tujuannya untuk sebagai sistem perlindungan tadi ya. Nah, itu materi untuk yang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi jantung dan pembuluh darah. Nah, kita lanjut ke sistem sirkulasi untuk yang di pembuluh limfa, pembuluh limfatik. Nah, kalau pembuluh limfatik di sini adalah pembuluh yang pembuluh bukan darah ya, pembuluh yang dia itu mengumpulkan cairan dari jaringan. Kecuali, nah ini bagian-bagian yang tidak dikumpulkan oleh si pembuluh limfa ini, central nervous system, jadi yang dari sistem saraf pusat, kemudian cartilage. Kalau cartilage memang nggak ada ya sebenarnya. Kemudian tulang dan bone marrow, sumsum tulang, timus, gigi, dan plasenta untuk dibawa kembali ke sirkulasi gitu. Tujuannya apa? Biar di sini tidak ada kehilangan cairan yang berlebih. Jadi istilahnya meminimalisir adanya fluid loss karena adanya pembentukan cairan interstisial. Jadi istilahnya dibentuk di dalam lagi. Begitu. Yang dibawa oleh pembuluh limfa ini kebanyakan adalah asam lemak dan substan-substan yang dia itu larut sama lemak. Nah, kalau misalnya yang darah kan kebanyakan yang larut air ya di sana. Kalau misalnya untuk yang limfatik ini yang asam lemak itu sendiri atau yang larut dalam lemak begitu. Paling banyak ditemukan di jaringan connective tissue, jadi jaringan ikat yang ada di kulit, kemudian atau yang di membran-membran mukosa. Jadi seperti yang kalau misalnya kita ya di paling gampang kalau misalnya mukosa ada yang di mata, hidung sama mulut. Kemudian, nah ini yang sempat saya sebutkan tadi, dia adalah tipe pembuluh yang dia itu terbuka dan tidak memiliki pompa. Seperti kalau misalnya di
yang sebelum tadi, pembuluh darah dan jantung, jantung di situ sebagai pompanya. Nah, kalau di sini di pembuluh limfa itu nggak ada pompanya, tapi dia malah memiliki katup-katup yang menahan biar cairan tadi nggak balik alirannya. Begitu. Nah, gampangnya lihat ini yang warnanya hijau nih, itu tuh bagian yang dari pembuluh limfanya, dia ujungnya terbuka di sini. Terbuka yang untuk memudahkan apa namanya tadi keluar masuknya substans yang dia itu dari asam lemak atau yang larut lemak. Begitu. Nah ini masih bentuknya seperti ini, dia dekat ini ya karena dia tujuannya untuk tadi sebagai tempat keluar masuknya substan juga, dia banyak ujungnya itu di yang pembuluh darah kapiler berkumpulnya begitu. Kalau misalnya yang di daerah lain dia lebih ke bentuknya membentuk jaring, yang ujung-ujungnya itu banyak di yang dekat pembuluh darah kapiler. Nah ini yang secara umumnya ya tadi ya yang lebih besar begitu. Ya, dan limfatiknya. Nah, ini masih juga bentuknya. Nah, ini ada juga dia apa namanya? Ada nodus-nodusnya. Dia jadi kayak apa namanya? Semacam apa bukan gumpalan, tapi semacam simpul-simpul atau titik-titik nodus yang dia tuh lumayan besar untuk bukan besar. Ada di beberapa titik terutama yang ada di persendian. Misalnya mulai dari yang di sini di leher, di ketiak atau di dekat pinggul. Di sini itu banyak titik-titik nodus dari pembuluh limfa. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya ada yang mau dibuang, dikeluarkan pertama masuk yang dari nodus-nodusnya tadi, kemudian membunuh bagian-bagian yang diinginkan, kemudian kalau misalnya sudah disaring, dia dikeluarkan lagi. Kembali ke jaringan. Ya. Nah, bentuknya dia seperti yang saya jelaskan tadi ada valve-nya ya. Untuk di sini karena dia tidak ada yang mompa, yang ini mengatur alirannya pakai valve begini. Ini masih bagian-bagian yang tadi. Nah, dia nodus ya istilahnya tadi ini lebih tepatnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk yang pembuluh ini entah yang darah, entah yang limfa itu sama. Penyusunnya ada intima, media, dan adventisia, tetapi penyusun di dalamnya yang berbeda. Kalau misalnya yang di sini intima itu lebih ke sel endotel saja di sini. Oh, sama ada membran basalis, tapi tidak ada yang internal elastik lamina tadi nggak ada. Kalau yang tunika media ada smooth muscle-nya masian. Kemudian kalau tunika adventisia yang paling luar itu jaringan ikat. Kemudian ini lebih ke ini ya, apa namanya, salurannya begitu. Jadi yang ketika di bagian yang kapiler tadi kan, kapiler tadi yang kecil berarti di sini, yang limfatik tapi yang kapiler yang kecil itu hanya tunika intima. Sama dengan tunika intima, ya, yang paling dalam saja. Itu sama dengan yang di pembuluh darah di sini. Tujuannya adalah mengumpulkan interstitial fluid dari jaringan. Jadi menarik lagi cairan interstisialnya. Kemudian ada kontraktil limfatik. Nah, di sini ada tunika intima sama tunika medianya dan ada katup di sepanjang pembuluhnya. Kemudian ada limfatik afferent vessel. Nah, ini kalau mau masuk ke nodus, mau masuk ke nodus, kalau yang afferent itu kalau yang keluar dari nodus menuju ke yang lain itu yang efferent begitu. Kemudian nanti akan berkumpul yang agak lebih besar dari nodus ke nodus yang lain yang namanya thoracikus, kemudian ke sirkulasi darah. Nah, ini ada lymphatic vessel itu yang L. Nah, ini kan kelihatan nih kalau yang di dalamnya ada darahnya ini sebenarnya. Kelihatan kalau yang ini kan bersih karena isinya bukan darah tapi cairan limfa. Isinya limfosit. Itu. Nah,
Kalau kemudian ketika nggak ada pompa, kan tadi mungkin sudah saya sebutkan sedikit, karena di sini nggak ada pompa seperti di pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah ada jantung, makanya di sini yang berperan sebagai apa ya, drive yang menyebabkan dia masih bisa bergerak itu satu adalah gerakan peristaltik dari otot polos yang ada di sepanjang pembuluh tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua adanya adanya katup yang dia mencegah ada aliran baik dari cairan limfa itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah tekanan dari otot-otot skeletal yang ada di sekitarnya. Jadi otot-otot rangka yang ada di sekitarnya itu mampu menyebabkan adanya adanya aliran yang ada di dalam pembuluh limfa begitu. Nah, ini ada istilahnya, ada namanya limfangion. Di sini merupakan satu pembuluh darah limfa yang dia itu fungsinya khusus begitu. Antara yang satu katup dengan katup yang lain. Nah, ini namanya satu limfangion. Nah, ini nih digambarkan di sini. Katup antara katup satu dengan katup yang kedua, satu ini namanya satu limfangion. Sempat saya singgung kemarin, salah satu jenis penyakit namanya penyakit kaki gajah atau elephantiasis yang ini disebabkan oleh cacing, tapi cacingnya di sini dibawa oleh nyamuk. Agak aneh ya, agak unik ya. Jadi kayak nyamuknya di sini ketika menggigit manusia, nyuntik ya istilahnya lebih tepatnya. Di situ juga akhirnya mentransmisikan telur-telur cacing yang kemudian ketika telur cacing ini menetas dan menetasnya itu di pembuluh limfa. Nah, itu akan menyebabkan adanya penyumbatan. Nah, tadi karena pembuluh limfa tujuannya adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh karena dia untuk mentransmisikan dengan cairan interstisial tadi itu tersumbat, akhirnya mengalami pembengkakan di salah satu bagian tubuhnya. Nah, yang paling banyak terjadi itu di kaki seperti ini. Kayak begitu. Nah, sekian presentasi untuk materi hari ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan via chat grup yang ada di e-learning atau bisa melalui grup WA yang sudah kita punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.